dengan NIM 2408086025. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa hadis. Yang pertama ada hadis tentang pendidikan yang berbunyi waman salaka thoriqon yaltamisu fihi ilmang sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannati, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini itu menjelaskan tentang bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, kemudahan jalannya menuju surga berupa kemudahan memahami agama, dimudahkan beramal, dijauhkan dari maksiat, dan diberikan keberkahan hidup. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini ada nilai semangat menuntut ilmu, kesungguhan dalam belajar sebagai jalan ibadah, ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan menjunjung tinggi pendidikan sebagai amal yang mulia. Nah, selanjutnya ada hadis tentang fenomena alam yang bunyinya yaitu lama kasafati syamsu ala ahdi rasulillahi nudiya inna sholata jami'atun, yang artinya dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, ketika matahari mengalami gerhana di masa Rasulullah, orang-orang dipanggil sholat dengan lafaz ash-sholatu jami'ah, yang berkumpul untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini itu menjelaskan bahwa setiap terjadi gerhana matahari, Rasulullah itu memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul melaksanakan sholat gerhana atau yang disebut dengan sholat kusuf. Nah, pengumuman dilakukan dengan lafaz as-sholatu jami'ah sebagai ajakan agar masyarakat itu segera berkumpul untuk beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena alam seperti gerhana itu bukanlah pertanda buruk, tetapi momen ini mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu ada mengajarkan adab menghadapi fenomena alam besar seperti gerhana, terus menjadikan fenomena ilmiah sebagai sarana ibadah bukan ketakutan, dan menimbulkan sikap komunal yaitu berkumpul untuk ibadah bersama. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang sunatullah yang bunyinya yaitu kulum muyassarun lima khuliqalahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini itu termasuk hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap makhluk berjalan sesuai ketetapan Allah dan hukum alam, yaitu sunatullah, yang mengatur jalan hidupnya. Nah, manusia dimudahkan pada jalan yang sesuai dengan bakat, fitrah, dan usaha mereka. Ini cerminannya adanya aturan tetap dalam penciptaan, adanya keteraturan dan hukum kasual, dan adanya usaha manusia tetap berada dalam koridor sunatullah yang Allah tetapkan. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam hadis ini yaitu ada nilai tawakal, yaitu meyakini bahwa Allah itu menyiapkan jalan untuk hidup setiap manusia atau setiap makhluknya. Nah, yang kedua ada optimisme. Allah memberikan kemudahan sesuai fitrahnya manusia. Dan yang ketiga ada kedisiplinan dan usaha. Siapa yang berbuat kebaikan, dimudahkan kebaikan. Siapa yang buruk, dimudahkan menuju keburukan. Nah, selanjutnya ada hadis tentang fenomena kimia yang bunyinya yaitu iza yalakhol mahu kullataini lam yahmi lil khobatha. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, artinya yaitu jika air mencapai 2 kullah, maka ia tidak
menanggung najis, tidak mudah terkontaminasi. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini termasuk statusnya hasan. Hadis ini menyentuh konsep kimia fisika tentang konsentrasi, pengenceran, dan kontaminasi. Air dalam jumlah besar memiliki kemampuan mempertahankan kemurnian dan tidak mudah berubah sifatnya oleh kotoran, selaras dengan prinsip kimia tentang dilution effect. Nah, nilai-nilai dalam hadis ini ada nilai kebersihan dan kesucian dalam Islam, pentingnya menjaga sumber air, dan relevansi konsep ilmiah, pengenceran, kontaminasi, perubahan sifat materi. Nah, selanjutnya ada fenomena lingkungan. Hadis tentang lingkungan, contohnya yaitu innad dunya khalwatun khadiratun fattaku dunya, yang artinya sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, maka berhati-hatilah terhadap godaan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini menekankan amanah menjaga bumi. Alam adalah ciptaan Allah yang indah dan hijau, dan manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola tanpa merusak lingkungan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini ada nilai kesadaran ekologis, tidak merusak alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Lalu ada etika pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada hadis tentang hewan yang bunyinya yaitu fi kulli zati kabidin batin ajru, yang artinya pada setiap hewan yang hatinya atau jiwanya basah terdapat pahala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2550. Nah, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Nah, hadis ini itu menjelaskan bahwa setiap bentuk kebaikan kepada hewan, seperti kita memberi makan, merawat, tidak menyakiti, atau membantu hewan yang sedang terluka, maka akan diberi pahala oleh Allah. Seperti itu. Hadis ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan hewan, serta menegaskan bahwa hewan adalah makhluk Allah yang memiliki hak untuk tidak dilazimi, tidak dizalimi. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini ada nilai kepedulian terhadap hewan, rahmat dan kasih sayang kepada hewan, larangan menyakiti hewan, etika ekologi dan keseimbangan alam, dan juga kepekaan sosial dan makhluk Allah. Nah, selanjutnya ada hadis tentang matematika yang bunyinya yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunakilu sayadal humsi, yang artinya yaitu Rasulullah biasanya membagi 1/3 dikeluarkan 1/5. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu melakukan pembagian harta dengan sistem perhitungan yang teratur. Beliau terlebih dahulu mengeluarkan humus, yaitu 1/5 sebagai bagian yang ditetapkan syariat. Kemudian mengambil 1/3 dari sisa harta tersebut untuk kebutuhan tertentu. Nah, praktek ini menunjukkan penggunaan pecahan dan prinsip urutan operasi dalam matematika, sehingga pembagian dapat dilakukan secara adil, profesional, dan terstruktur. Nah, status hadis ini yaitu dinilai hasan oleh sebagian ulama yang meneliti sanadnya. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini mengandung nilai ketelitian dan keadilan dalam pengelolaan harta,
karena setiap bagian dihitung secara jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, hadis ini menanamkan nilai transparansi dan akutabilitas dalam pembagian sumber daya, serta menunjukkan bahwa Islam itu mengatur pembagian harta dengan sangat sistematis agar tidak ada pihak yang terzolimi. Jadi itu tujuannya. Hadis ini juga mengajarkan tentang pentingnya keteraturan dan penggunaan perhitungan yang tepat dalam setiap urusan berkaitan dengan hak orang banyak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada hadis terkait hadis tumbuhan, yang bunyinya yaitu Ang Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim muslimin yahrisu khorsan illa kanama ukila minhu lahu sodaqatun wa masuriko minhu lahu sodaqatun wala yarzauhu ahadun illa kana lahu sodaqatun illa yaumil qiyamati, yang artinya dari sahabat Jabir R.A. radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seseorang yang mengurangi buah dari pohonnya melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari kiamat. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Musaqqah nomor 1553. Nah, hadis ini itu menjelaskan tentang bahwa setiap muslim yang menanam pohon atau tanaman akan mendapatkan pahala sedekah dari apapun yang dihasilkan oleh tanamannya, baik dimakan manusia, dimakan hewan, bahkan jika ada yang mengambil atau mencurinya. Selama tanaman itu memberikan manfaat, pahalanya terus mengalir kepada penanamnya hingga hari kiamat. Nah, hal ini menunjukkan besarnya dorongan Islam terhadap kegiatan menanam, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup, karena sekecil apapun manfaat yang lahir dari sebuah tanaman tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Nah, nilai yang terkandung dalam hadis ini ada nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu ada nilai anjuran menjaga dan memakmurkan lingkungan. Lalu ada pahala jariah yang terus mengalir selama tanaman memberi manfaat. Lalu ada kebaikan yang luas karena manfaat tanaman tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga hewan dan makhluk lain. Nah, amal kecil dapat bernilai besar jika memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Lalu ada nilai tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama melalui tindakan yang nyata. Nah, itu tadi beberapa hadis yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan atau kesalahan dalam membaca, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video tadi dapat membantu teman-teman yang menonton